Setelah sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala serta dan selamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, dilikan banyak takzim, takrim dan kemuliaan Tuan serta katanya bersama kepada keluarga besar almarhum pimpinan lembaga pendidikan yang mulianya, pada seluruh para alim ulama, pada guru-guru Bandung, takzim penghormatan Tuan kepada Bapak Camat, Pak Kapolsek dan seluruh Pak Si dan seluruh perangkat pemerintahan kampung, istimewa kepada seluruh Dewan Guru, juga kepada seluruh jamaah sekalian. Dengan takdir dan irada Allah Subhanahu wa taala, dan nyoba malamnya mencapai di Tino Mendung dalam rangka melaksanakan sebuah acara untuk memperingati bulan Isra Mi'raj. Yang kamu tulisnya menyambut Isra Mi'raj dan Hud. Acara yang dapat laginya merupakan salah satu cara untuk mengenangkan kembali, kita segarkan kembali sejarah-sejarah perkembangan Islam semenjak dari awal. Lewat acara yang lagi lupa, kita ingin kita segarkan kembali iman dan Islam yang nabagdaya. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena mengingatkan, memperingati itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Hati yang beriman akan menjadi wadah, tempat untuk menerima nasihat dan tausiah. Sebagai lahan yang subur, apapun tanaman yang tertanam akan ditimpa. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Negeri yang subur, tanah yang subur, akan tumbuh tumbuhan yang subur. Tanah yang gersang mana kanti mengkaput, kecuali tumbuh-tumbuhan yang gersang. Hati-hati yang beriman, apapun nasihat yang tersampaikan akan bermanfaat, akan tumbuh subur, berkembang. Semoga Allah mentakdirkan malamnya nari dubit daripada lidah Tuan berkat untuk kita dan masa depan kita, baik masa depan hidup ataupun masa depan setelah tinggalkan dunia untuk selama-lamanya. Saya tak lupa bahawa Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, khariful adat, di luar kemampuan kebiasaan manusia, yang hanya ada pada kemampuan Allah, yaitu perpindahan dalam waktu yang singkat dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang orangnya tengah direbut di Yahudi, dijadikan sebagai negara Israel. Dalam waktu yang singkat, langit naik sampai ke langit yang ketujuh, dan
dengan segala peristiwa yang terjadi. Nabi terus pada tempat ihlom golong lebih tempat dia yang hal yang di luar jangkauan otak manusia. Allah hanya pegat otak manusia mampu menjangkau semua kekuasaan Allah. Allah hanya pegat otak manusia untuk menjangkau hal-hal yang sangat terbatas. Hanya dengan imanlah dia percaya kepada Isra Mi'raj. Maka peristiwa Isra Mi'raj salah satu tamhis filter so yang betul-betul iman ke Rasulullah dan so yang munafik berpura-pura. Di sana Rasulullah nepegah menyampaikan lung Isra Mi'raj, maka para munafik berkesempatan menyebarkan hoak. Begahnya ku kai begahnya ka penting ka begala kan pengo Muhammadnya ku beragam kan. Sudah patih lu pegah berkenan dia anak betul Muhammadnya. Mereka cari kesempatan untuk menjatuhkan Rasulullah. Sebenarnya memang hatinya munafik. Benarlah Islam sampai kapanpun selalu banyak munafik di kalangan Islam sendiri yang ingin menghancurkan Islam. Bukan cuma orang lain yang hancurkan Islam. Dan nyonya udit di sebuah zaman, di saat umat Islam menjadi kuli-kuli musuh Islam, menjadi pekerja musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Bata minta rezeki, minta lapangan kerja, rela demi rezeki untuk tak hancur Islam. Maka oleh karenanya acara yang dapat lagi nyerupa hanya mungkin untuk hasilkan lagi double trip. Hanya acara yang dapat lagi untuk merefresh kembali, untuk dapat segar kembali pikiran mereka, supaya semangat yang padam bisa tumbuh kembali dalam menyelamatkan iman pribadi kita, iman keluarga, dan iman sesama saudara umat Islam. Maka oleh karenanya bak malamnya Tuan hanya ingin berbicara empat pilar penting di dalam memperkuat Islam dan memperbaiki kehidupan dunia juga akhirat. Yang katanya sering dengar, mungkin kadang-kadang kedua atau munyo mantel tinggal supaya mengalubeh tinggal, supaya jangan lupa pesan Rasulullah tentang perkara, bahwa perkaranya menjadi fondasi utama untuk memperbaiki dunia dan akhirat. Artinya di saat dunia terperbaiki, dalam arti dunia menjadi mazra'ah lil akhirat, dunia mah bahagia, mati juga bahagia. Perkaranya yang penting bagi bacaan atau wujudkan di dalam kehidupan umat Islam dari generasi apapun sampai generasi sampai kiamat. Katanya mungkin sering juga lu bahat-bahat pada ini. Cuma karena kenonyo kajarung jajah. Zaman macam almarhum nak sering jajah. Sering artinya nyok kota Fajar ya. Daerah yang familiar. Zaman nak pernah lu tinggal di Bakongan silai bela. Man Bakongan kota Fajar ya. Yang tahu yang sering. Cuma duduk-duduk mungkin 10 tahun terakhir semakin jarang, semakin le kesibukan. Hanya mungkin ke masalah jam-jam kita merawat ke juburan kamu karena le kegiatan. Cuma dalam acaranya kita tak pernah sejamun lu berhabah. Maka
tengah almarhum jemu dari tuan padi mana tinggal lungli ai mendingat tadi mungkin yang ini tinggal nyo terulang kembali Koronyo lo jamun lo hadir selalu na almarhum koronyo lo hadir tanpa almarhum yang bisa berinteraksi dan berbicara lagi jamun di mana Rasulullah berpegang dalam hadis kiwamud dunia bi arba'ati dunia kokoh bagus kuat dengan 4 perkara tanpa 4 perkara releh releh pertama bi ilmil ulama fondasi pertama ilmunya para ulama yang bisa menerangi hati dan pikiran manusia ilmu yang bisa memperbaiki cara berpikir manusia sikap dan perilaku manusia hal mungkin manusia menjadi manusia baik di dalam cara itu mikir hal mungkin bersikap baik apabila ilmu hanya tersampaikan secara memadai kejahilan adalah sumber kebodohan dan sumber kegagalan maka Rasulullah satu misi awal Rasulullah hanya memberi ilmu sehingga di dalam masjid Rasulullah tu nak kelompok orang tengah berzikir nak kelompok tengah membahas ilmu Rasulullah lebih mendekat kepada kelompok yang membahas ilmu karena di ilmu ada zikir dan di ilmu ada perbaikan maka Rasulullah nak nutus oleh Allah untuk ilmu maka bergabung orang yang bahas ilmu kan hanaga turun berzikir gitu tetapi di saat dua-duanya ilmu lebih penting maka ilmu yang sukses dari Rasulullah maka generasi sahabat adalah generasi emas di mana Rasulullah bisa merubah manusia-manusia bodoh menjadi cerdas manusia-manusia jahil menjadi alim ilmu dan ilmu pada membahas ilmu adalah sesuatu yang sangat serius yang sangat bahagia menjadi generasi yang sangat senang dengan ilmu pengetahuan sehingga pesan Rasulullah min husni islamil mati tarkuhu ma la ya'ni sebaik-baik Islam seorang manusia adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting sehingga betul-betul sahabatnya upgrade bentuk Rasulullah menjadi muslim sejati senang dengan hal-hal yang penting tidak senang dengan hal-hal yang tidak penting tanya di terasa gitu watak tak mulai tapi dah sampai naik le kesenangan tanya hal-hal yang tidak penting atau yang penting kira sakero mati-mati mulai tak dah bunga sampai tak kembali buat kita yang tak pegah yang tak buat penting mandum-mandum atau hana penting ngajit tagala menyobit tak bahas ilmu gunakan hakim tengah lantung dengar ada duitnya lantung dengar pakai memang hana menarik dalam jiwa cip pakat empat sambung menyambung begah kegop sebar fitnah semangat baca pakai berhenti pakai berzikir pakai ibadah atau pakai yang penting-penting langsung lemah
ujung jiwa sebalik dari pu yang kana pesan dari Rasulullah. Ini pesan dari Rasulullah, manusia Islam yang terbaik meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Tapi generasi muslim ronyo alih pakiban, bukan meninggalkan yang tidak penting, meninggalkan yang penting-penting. Macam fasilitas kan pakai untuk yang penting, tenaga kan tak korbankan untuk yang penting, pikiran kan untuk korbankan untuk yang penting, harta kan untuk korbankan untuk yang penting. Napeng Pak Jero mungkin munyok berserkah nyan yang paling umur tak pilih pakan yang untuk kubah kedro akhirat kublo surga ngan onku yang paling ubud dan kawan di yang merempak gerbak cindoi umpun bina habis pengen masalah pulang ronyo kana KFC pizza Kentucky ya kan habis. Tapi asal untuk minta syurga, untuk beramal akhirat, pasti kepuli yang paling ujung lah kawan. Tak penting untuk akhirat. Padahal yang paling penting adalah akhirat dan syurga. Ini sesuai dengan nafsu, korban segala-galanya. Bila kadang-kadang daya trade dia, masjid trade dia. Tapi istana-istana pribadi jauh lebih cepat selesai. Bahkan apa yang diinginkan oleh nafsu itulah yang lebih penting, bukan artian penting yang sebenarnya. Pegah abang menanwi asai pegah abang yang anak perle nyabi wakil bidan nyanyi uronyo pulang uronyo pakai fasilitas teknologi telekomunikasi habis waktu nanti pada tak penting atau enggak? Pasti anak penting, malah kan cuma sekedar anak penting menghancurkan pribadi, hancur rumah tangga, hancur hubungan anak orang tua, hancur. Artinya bermacam nikmat dan fasilitas yang diberi Allah selalu dikorbankan, bukan tidak sekedar pada yang tidak penting, malah merugikan. Gara-garanya habis rendah ulun nyomna urang nyom kamu yang kanam tu wajahnya nyom ada masalah ya nah ke generasinya nyom yang kamu uyup 60 tahun generasi milenial lah. Habis wajah pada ya habis wajah pun apa gak bahaya-bahaya lemeh aneh mumpai kagonya hai hoak gitu ya punya jamun dan mumpat ada pukul urang dia nangan dan nangan ada pukul ya nyamnya hanya tinggal tiga menyebabkan suami istri ada kena pakai payah pelihara rumah oleh ya ini ada payah pelihara rumah mereka pagi yang kamu jamun ada kena mencincai kadang-kadang macam ni durat payah seorang bawa lebih yang ni hidup panjang ya kalau hanya merupakan orang yang dia tulis surat beratuh dia dah buat lebih dia cok dia jaga awal cok dia bang apa dulu lah ada
buah jamu sehingga kena rebut dan hindar dari bermacam kehancuran karena hana fasilitas uronyo tira orang cik hana kita puan ne karla idih dan kambah je dan kambah kerawai hana kita pupu kait laku tantang hana kena kalian sopan baik anda tapi Pak Jaroi nak fasilitas dia bisa lakukan apa saja. Hinan kadang-kadang gara-gara tanya mai kena liu mia kena liu toh yang muyu yang tanya patangan sudah makan deh padahal yang makan yang dipajunya tamai bi daya ibi tapi lebih muyung kurang tanya sudah makan ngurung bi makanan tinggal hai tinggal ya hai diplung liagamnya diplung pakai perhatian sekali abang itu sangat perhatian sudah makan, sudah minum, sudah tidur mati tanya dia kapal jauh tu pogo rumah ngaya mulai banyak cuma yang pihak kaih upah perata ada yang mabi bajet upah kasut ada yang mabi seakan ibu dan ayah tidak ada perhatian apa-apa yang lebih perhatian abang kan sudah minum deh lupa bahaya tinggal imang ya kan dan akhirnya kita pegawai dengan pilihan drog yang lebih ke negara ini mana nak kayak cuma lain deh nah abang yang cukup perhatian dengan modal pulsa negara nggak dipegang kata-kata yang darah-darah hargailah orang tua itu yang paling berjasa dalam agama kalau pegang yang wali mujbid bisa memaksa memilih dari hana kepelahi getingku dikorbankan segala-galanya hanya untuk membesarkan anak dan membahagiakan anak. Jangan sampai hancur dengan fasilitas-fasilitas teknologi yang ada. Akhirnya itu yang dipilih Allah, nikmat Allah macam perkembangan lewat otak manusia tidak dipergunakan untuk hal yang penting. Pakailah untuk minta ilmu, pakailah hatanya untuk mencari hal-hal yang baik. Ini lebih baik. Maka urangnya yang punya lagi tanya maju-maju umat Islam harus datang ilmu yang diperjuang oleh Rasulullah, pergerakan ilmu pengetahuan yang sukses di generasi sahabat dan di generasi awal Islam perlu kita semangatkan kembali. Hanya cara tanpa dan berjuang ilmu betul-betul dengan penuh semangat. Lun hadir di tempatnya karena lu tepuk tempatnya tempat yang komik ni menyuatnya anak wate kalau nyot dengan batu suhana petatran tapi menganggap bahawa siapapun yang komit dengan ilmu mereka adalah orang-orang penting. Seandainya hana ilmu para ulama datang bayangkan di Acehnya pakiban Islam menyuhana ada ulama turunan ulama daerah-daerah yang tak komit gebudip agama hendak oleh agamanya Aceh. Nah bantuan badan daya baru sahabat tapi dari jamun ke lama masyarakat Aceh di saat kekuasaan setelah negronya merdeka hanya peduli bantuan kepada pendidikannya, maka umat Islam bangkit bersama ulama membangun lembaga-lembaga pendidikan tanpa dipeduli oleh kekuasaan. Maka bertahan ke orang urangnya kamu peduli tetapi peduli dengan sebelah mata.
karena dengan keikhlasanlah maka udah ikhlas urung Islam, ikhlas para ulama, maka udah ilmunya berlanjut terus menerus yang diwarisi oleh Rasulullah. Maka Rasulullah salah satu yang penting pun ilmunya para ulama harus menyebar benali yang kosong, harus bergerak, berjuang. Orang Islam zaman gemuk perang kan hawa ya pohon hanya ingin menyampaikan ilmu. Kalau mereka melawan baru perang. Tapi menyetujui item dengan ilmu, bahwa ilmu menyangkut dengan iman, menyangkut dengan akhlak, menyangkut dengan amal ibadah. Anak perang. Ini yang pertama. Yang kedua, bi'adlil umarah. Syarat yang kedua, fondasi yang kedua, adilnya para pemimpin. Mulai dari pimpinan yang paling bawah sampai ke atas, mereka adil. Tanpa pemimpin yang adil, dunia hancur. Perjalanan hidup manusia akan menjadi perjalanan ke neraka, bukan lagi perjalanan ke surga. Maka butuh pemimpin yang adil. Tidak mungkin adil dengan kebodohan dan kejahilan tanpa tersampaikan ilmu ulama ke dalam otak dan dada para umarah secara memadai. Munyo ilmu ulamanya hantru wa umarah. Ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah, hantar sampaikan ilmu, maka cenderung umarah itu menjadi zalim. Tapi baru orang adil. Adil manadil, tidak membuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, tidak menghalalkan segala cara. Anak hali buku yang ilmunya betul kepada umarah. Dibacara umarahnya benar-benar orang yang adil, yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang diwarisi oleh Rasulullah. Hebat Aceh jam masa Iskandar Muda, drog na ilmu alim. Mulatahnya adalah tempat pendidikan madrasah, yang gureji adalah Pak Kecil. Karena cara Pak Kecil jaman wujud paling kurang yang tingkayana, sehingga Aceh hebat, pergerakan ilmunya gencar. Di saat zaman kerajaan, zaman autokrasi, dan orangnya udip di zaman demokrasi, di mana pemimpin dipilih oleh rakyat, yang kadang rakyat sendiri tidak tahu cara memilih pemimpin. Akhirnya selalu rakyat kecewa karena tidak mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil. Karena rakyat sendiri juga, rakyat geroi jihana mufum, bagaimana cara pilih pemimpin yang adil. Maka orangnya dosa-dosa demokrasi karena kejahilan dan kebodohan nyoke yang dirasakan oleh umat Islam. Nanggro-nanggro yang mayoritas umat Islam dikuasai oleh orang, dijajah lebih parah dari penjajahan masa Belanda. Tapi hanya terasa pen yang daimat yang dicetak di Indonesia, yang dicetak di negara Indonesia, pennya
nya 70% kan bak umat Islam yang ada di Indonesia. 70%. Yang nak laki kita nya untuk dengan berapa-apa dan miliki ya. Nya rame-rame itu 70%. Belanda bawa pasukan, pasukan, penjajah, senjata kena untuk kicau Asuhan Negro. Sudah, payah pasukan. Hari ini, lewat demokrasi, umat Islam dijajah dengan bahasa demokrasi. Bahkan umat Islam tidak pandai, tidak punya ilmu dalam menyelamatkan dirinya. Beilek kana yang hendak bergerak sebab ini ilmu tidak cukup. Man boleh ilmu semayang ni masalah masjid. Dalam Islam dua buah ilmu. Na ilmu perlain, na ilmu perlain kifayah. Ilmu perlain kifayah adalah ilmu untuk kemaslahatan umat, baik kemaslahatan dalam kehidupan duniawi maupun kemaslahatan untuk akhirat. Kan ilmu hanya yang fardu'in untuk ibadah tau. Perlu orang Islam ahli dalam kesehatan, perlu orang Islam ahli dalam ekonomi, perlu orang Islam ahli di dalam pertanian, untuk mengat kokoh hebat orang Islam. Anak yang buat landai lagi nanti ilmu dia landai. Maka kesempatan di saat umat Islam mundur di dalam segala bidang, nanggro ijo anak terasa akhirnya jadi budak di negeri sendiri. Nyo akibat pun ilmu yang pentingnya hana tahu pernah. Ona go dikula ilung yang tamurnonya ku penting atau hana. Idanya kadang-kadang sibuk ada hana penting. Murno ada hana pakai. Lu murno gede. Duduk hana pada kerja. Duduk hana mahome namanya. Peng bina pada partikula duduk hana mahome. Lu kalah dengan lu diana di Eropa. Yaitu pendidikan itu. Rupa dia awak Eropanya cara pendidikan di gaya pendidikan di persis lagi urut Islam, lagi dalam aturan Islam. Bahkan urut Islam sendiri salah kaprah. Ini akibat apa? Akibat yang mengurus umat Islam itu tidak mampu adil, selalu terjebak dalam kesalahan-kesalahan karena hansip ilmu. Jadi masalah tapi nak kampung pi, jangan kan tu pilih bupati, pilih gubernur, pilih pak kecil yang nak mau. Kayak so pilih pemimpin ni, so yang lebih baik. Anak gubernur ilmu, lu baik kalau pakai putra lau. Yang baik kan yang putra punya. Sibuk bahkan hana ilmu tentang cara memilih pemimpinnya, padahal dalam Islam cukup ilmu. Maka oleh karenanya kurangnya oleh kitanya tak terput bahawa segala pemimpin-pemimpin yang nak kalangan umat Islam dilahirkan oleh rakyat. Ayolah rakyat bangkit, lahirkan pemimpin-pemimpin yang adil, menjadi pilar yang kedua yang dipesan oleh Rasulullah setelah ilmu. Mau kan? Puah nak kalah tak lupa ya man. Ya. Ha? Anak penting ke? Kau ilmu yang kira-kira anak penting, ilmu yang anak penting gila. Oh ya. Kan penting yang penting dengar kan ubah kan dulu ni.
bayar tanya mana tiban cara lah anak-anak tanya nyobek orang Acehnya memang betul bukan anak pernah jajah tapi sampai kena bunuh kan makan kena bunuh tu salah harus bunuh salah tanya adang mutlau kena dia bunuh tapi dia mutli harus cerdas bangkit ini yang kedua adli umarah. Yang ketiga sahwatil aghniya. Sahwatil aghniya murahnya para orang kaya. Sahwa yang payah kubutui makna maksud sahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah sahwa dalam makna syar'i, murah orang kaya, murah dalam arti tidak kikir, murah dalam arti tidak tabzir. Mubazir kan murah, kikir juga kan murah. Dibalik sahwa selalu menginfakkan hartanya pada kebaikan. Yang kan sahwa orang kaya, orang kaya yang juga yang ada duit harta, ada nambah manfaat sebanyak apapun tidak pernah buat asal manfaat, asal berfahala, asal mendapat ridha Allah. Nyakin sakwa tapi punya gampang kutubik harta bahaya hana manfaat nyakin tabzir. Tabzirnya ikhwan syaitan anaga yang dosa ada dibalik yang sedekah yang nak manfaat kurung menghajat yang ada tentu yang untuk manfaat kemaslahatan umat untuk bantu dengan dia yang ada tentu kurung bajet hendak apa tinggal tu nak urang yang belum nak bajet hansip model bajet hendak apa nak urang jangankan model bajet dah lebih baik dia beramal, berpikir selalu dengan hartanya bagaimana beramal, berbuat baik kepada sesama untuk agama dan untuk manusia. Hana purpur, urang gahir, aman, bahagia apabila berada di sekeliling orang kaya yang sahwa. Nanggro juga. Maka hebat kuat generasi sahabat. Nyo yang mampu ngegemblek di rasul yang kaya murah tapi kaya madura hati nak berahnya gimana cara madura dengan berkaya piuh tunggu anjir orang kaya madu punya mak kaya madu mana soleh so kena lumbung ganti di madu kurang hana liu hana toku luang hana toku god hana toku barak tapi kaya madu Allah nak pegat manusianya berbeza-beza untuk mengudip suasana kehidupan dunia. Nak pegat manusia cara gatian ada bukan kaya umat ini yang kaya. Tajuk modal lebih. Memang diciptakan untuk miskin. Pada tahu bagaimana cara gatian sempurna lengkap. Dah. Itu contoh mendoga jenden na urung di gajin nyo lagi maah na urung di kaya nyo lagi maah madu nyo kilome tu kan tujuan ke bengi-bengi urung gaji urung kaya sunui urung kasihan pi kadang puyang na dengan ada punah jadi pun dah yang kaya apa itu kepuatan na duduk santet ke film cijok pangkai bersadik menuhar ni yang gatin bawa ke gatin yang awal kaya bawa ke kaya lo nah kaya beda-beda ye orang kaya je berfikir jaga panjang dan apa yang nak ada di PA juga nak ada model baru wajib model baru ada ya itu pangkai gecun dong
Ia orang je ke langsung dia pakai model baru ke model je dapur wayangnya je habis kredit. Ia orang je anak udah sederhana tapi duduk menjadi kaya. Kenapa? Memang beda sikap dan perilaku. Mestinya contoh atau lain tau. Yang kita mati apa manusianya ni bukan di Allah. Beliau unsur tanah. Apa manusia ke unsur bukan di Allah. Ia pun angin tanah. Nyan baru pas manusia berseimbang antara ia pun angin tanah. Baik kelewatan lebih tanah, baik kelewatan lebih angin, baik kelewatan lebih api, baik kelewatan lebih iya. Ya normal tu. Munyo kelewatan lebih tanam. Ya ikatnya lah lembu saya saja. Ajak malam tengok ajak orang tengok ke jauh tengok ke dia saja. Yang lebih tanam. Nya nak pun tak kaya ya. Yang bantai tayo yang sipri belegak-legak tayo. Insya-Allah bangun tidur lagi. Agak late tanya. Lalu lebih hangin. Nyan dong naik rumah. Jangan lebih. Oh, lalu dia jatuh dari bawah. Jangan oleh jangan dia lau jangan lebih kayaknya. Yang lebih lebar. Angin lebih kayaknya. Dan buat yang lebih angin. Yang lebih aku ya eloknya tapi tak boleh pergi ngayah pergi rumah pergi ada pergi ni aku lebih setelah ni dah hampir pergi lewat tu itu yang lebih aku rumah pergi anak lekor pergi juga aku lebih setelah tadi iya tak ada nak bunyi punya jago ada bunyi jauh rumah hidup anak bunyi ya biasa ya kan saya jauh halang menyanyi ya alasan tapi ya jadi lebih iya normal padahal kan buka manis tak kabar walam yang tak bawa kalimat. Orang yang semestinya bengih pada tempat bengih tapi item bengih yang dia kedai tapi mau yang bengih tapi yang dia teh dumudruh dia teh kayaknya angin tapi angin gimana sih berseimbang cuman manusianya tetap nanti berbeda-beda ya Allah nanti ciptakan tugas dia tapi kan sama kekurangan gatinya kadang-kadang ditutupi kelebihan yang lain tetapi semiskin apapun orang miskin apabila orang kaya ini menjadi orang baik orang sahwat membuat orang miskinnya selalu mendapat perlindungan mendapat perhatian. Sahwah adalah akhlak yang baik yang berjuang oleh Rasulullah ke orang beriman. Yang pedika keleh kebet doa infakar doa orang gasin doa orang gasin akan merubah dunia menjadi baik akan menurunkan rahmat dari langit apabila orang miskin ini dekat dengan Allah. Gaknya nurung gatinya yang berdoa ke kau menerima ya Allah. Kalau lain dia orang gatinya berdoa lu berkaya-kaya nurung gatinya tu kamu doa yang baik fikir mana nyokut dia berdoa untuk saya baru gatinya kurang mungkin kau nak kerok gila yang kerok kita tidak nak kita yang baik menang cara semiki iganya tinggal kita lihat Allah turun hati tetapi
Allah akan terima doa-nya. Tadi gede bahamu sumpah le Allah, aku sumpah hati nama Allah la abarrah akan dilakukan oleh Allah. Aku sumpah orang katanya. Yang demi Allah naurinya akan kaya. Bau katanya enggak yang kaya. Yang hidup kaya gerol. Hanya pernah kepada Allah ni, bukan hikmah Allah, rahasia Allah. Sebab ini benar, naik je tak buat ada, kau pun tidak buat kerana ada. Ahli urut nah, yang menyowe nah, kau patah je urut, cino patah roh je urut. Dia patah roh. Dia pergi lah kau mau dia tengku, dia tengku kena. Ini yang tengku cenderung belum pakai rumah menjak pada tengku. Ya, berahai pada tengku. Lain tengku pakai ni doang. Tapi ini pun tak lain pinjam roh hai pun. Bermohon. Yang bermohon pun. Tapi bermohon ke? Yang yang tidak boleh. Hai tak boleh kena tu. Yang kan dia tak. Hai mau yang patah roh dia tahu roh patah roh pada tak mau roh pada roh bagus. Yang mana? Jadi bawahnya pun penting. Ilmu tersampaikan kepada seluruh umarat maka membuat mereka adil. Ilmu tersampaikan kepada orang kaya membuat mereka sahwa. Ilmu tersampaikan kepada orang-orang miskin membuat mereka dekat dengan Allah. Maka dunia ini menjadi tempat rahmat dan perjalanan hidup akan berubah menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Maka semuanya dimulai dari kesuksesan pendidikan ilmu pengetahuan yang bisa membentuk pemikiran, sikap dan perilaku. Baik sepelekan ini munyuhana ilmi manusia yang binatang menghalalkan segala cara. Nyan mendeng nasihat daripada Tuhan. Semoga timbul sebuah semangat dan kesepahaman bahwa semuanya dimulai daripada menyukseskan ilmu. Gimana cara ilmunya betul segala ini betul sampaikan. Maka harus kompak, maka harus ada strategi. Bagaimana cara ilmunya baik cuma ilmu agamanya hidayah. Dibutuh semua ini. Terima kasih.